mudah-mudahan bisa terjawab. Yang pertama Pak Pomaka ya, Pomaka saya kira berkaitan dengan lembaga survei, memang saya kira penting ya peran universitas. Saya setuju itu, dan kelihatannya universitas belum terlibat untuk mengontrol lembaga survei. Mungkin ada Bu Rektor bisa mengambil inisiatif mengumpulkan beberapa lembaga survei, kita coba kupas di dalam berkaitan dengan integritas lembaga survei. Karena setahu saya lembaga survei itu sebenarnya gerakan masyarakat sipil, bagian dari masyarakat sipil. Jadi bukan lembaga yang berorientasi profit semata. Karena kalau dia profit, ya lebih baik dia jadi perusahaan. Artinya domainnya dia bukan domain civil society, tapi domain pasar, domain ekonomi. Jadi ya sebenarnya sama dengan pelaku ekonomi, kapitalisme itu seperti itu. Nah ini perlu didudukkan. Saya kira benar yang Pomaka gugat itu perlu didudukkan kembali. Apa sebenarnya yang menjadi substansi dari kehadiran lembaga survei? Karena ya lembaga survei itu kan sebenarnya produk ilmu statistik. Sebenarnya kan perguruan tinggi memang yang. Jadi keajaiban dalam statistik, bayangkan bisa dari 1000 bisa menjadi indikator kemenangan dari jumlah suara 200 juta misalnya, atau berapa sampelnya. Jadi itu saya kira sangat penting, karena memang ini dalam metodologi itu penelitian itu masuk metode kuantitatif kalau di perguruan tinggi. Justru politik itu sebenarnya mengalami revolusi saintifik seperti itu karena adanya lembaga survei. Selama ini kan politik itu pendekatannya tradisional, ya mungkin ada dukun lah, analisa tapi berdasarkan analisis kuantitatif. Jadi lembaga survei sebenarnya mencoba untuk menjernihkan itu politik dengan membuka data objektivitas, ada kuantifikasi di situ. Jadi steril dari ya manipulasi atau pikiran-pikiran subjektif. Sangat bagus sebenarnya kalau dari segi akademik. Kehadiran lembaga survei itu harus diuji, dan barangkali memang universitas perlu. Perguruan tinggi sudah ada lembaga survei, jadi ya ada lembaga survei, bahkan dibentuk memang namanya juga lembaga survei itu ada di UI, ada di UGM, ada beberapa lah. Memang mungkin ujian bagi universitas itu karena lembaga survei ini kan terlibat dalam opini publik juga, sehingga ya namanya opini publik itu kan publik pasti plural ya, sehingga ya ada perbedaan-perbedaan yang sensitif yang bisa dihadapi, sehingga bisa juga universitas, beberapa lembaga survei universitas itu kan cepat juga jadi sorotan. Nah itu saya kira, tapi apapun kalau berkaitan dengan aspek saintifik, saya kira penting peran universitas. Mudah-mudahan Ibu Rektor bisa ya kerjasama lah, dan di forum ini menjadi sebuah pikiran segar ya, baru di follow up. Saya kira bisa kerjasama dengan beberapa lembaga survei. Itu kan sebenarnya lembaga survei itu dikontrol juga, ada Persepi, ada Arobi ya, ada dua itu asosiasi yang mengontrol lembaga survei, asosiasi besar, dan itu menjadi persyaratan bagi KPU mengesahkan, sehingga ya ada sebenarnya kerjasama yang bisa dilakukan juga itu dengan, karena domainnya memang berbeda sebenarnya. Jadi lembaga survei itu domain civil society, domain masyarakat sipil itu, universitas mungkin hal yang berbeda juga. Tapi karena ini berkaitan dengan dunia ilmiah, maka ya ada titik temunya di situ. Sehingga penting saya kira yang disebut Pomaka tadi untuk menguji lembaga survei itu di universitas. Ini sekarang sudah mulai musim-musim ini mau pilkada lagi nih. Mau pilpres, pileg. Kemudian berikutnya Pak Ishakim ya. Ya tidak hanya politik, memang
Saya kira juga tadi disampaikan oleh Pak Maka bahwa ada beberapa yang mungkin juga akan menjadi bagian dari kegiatan Rasindo. Di Ras Center sendiri sebenarnya kan ada beberapa bagian, ada politik, ekonomi, budaya dan segala macam itu. Dan mungkin juga ya tidak hanya politik yang akan menjadi bagian dari survei yang dilakukan oleh Rasindo, termasuk kebijakan. Ya, pilkada langsung atau tidak langsung sekarang karena revolusi digital, maka sebenarnya ya bisa tetap lembaga survei itu dibutuhkan bukan hanya karena survei kebijakan publik yang diambil, tapi bisa juga meskipun pilkadanya tidak langsung. Pilkada tidak langsung itu kan sebenarnya menyangkut figur juga. Kalau itu dilakukan dalam sistem demokrasi yang terbuka, maka ya survei terhadap kredibilitas kandidat, integritas kandidat itu bisa juga dilakukan. Bagaimana dukungan publik, meskipun dia dipilih secara tidak langsung di DPR, bupati, wali kota atau gubernur, masih terbuka kemungkinannya. Karena sistemnya kan sebenarnya soal opsi dalam sistem demokrasi saja, di luar dari sistem otoritarian. Kalau baru dulu memang memilih secara tidak langsung, tapi kan sistemnya otoritarian. Ada juga pemilihan tidak langsung, tapi sistemnya lebih terbuka dan demokratis. Jadi sistem pemilihan tidak langsung tidak directly itu berasosiasi dengan sistem otoritarian. Jadi sepanjang itu dibuat dalam demokrasi. Apalagi kan sistem politik kita kelihatannya mau menghibridisasi kan, hybrid ya. Jadi mungkin nanti ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mungkin presiden langsung, bupati langsung, tapi gubernur tidak langsung. Kan ada beberapa yang sudah jadi wacana untuk perubahan sistem politik. Jadi saya kira ya tidak menjadi alamat ya tutupnya ya lembaga survei, apalagi di era digital sekarang. Nah, memang dulu DNIJA dengan saya tahu ceritanya itu dengan Saiful Mujani di Amerika dengan dibawa oleh legal untuk survei dapat dukungan dari beberapa dari Jepang, JICA dan segala macam itu untuk mendanai. Nah, itu dananya masih objektif pada saat itu, tapi ya mereka kemudian pada putaran kedua pemilihan presiden di era pilihan langsung mulai berbeda pendapat karena Saiful ingin tetap berada di objektivitas akademik. DNIJA ingin memanfaatkan peluang untuk sekaligus juga menjadi konsultan. Artinya lembaga survei itu juga berorientasi juga pada konsultan politik. Jadi ada persimpangan jalan di pemilu 2024 di putaran kedua itulah perbedaannya, sehingga DNIJA membentuk lingkar survei. Saiful tetap di lembaga survei. Dua lembaga survei yang berbeda orientasi akademik satunya, tapi yang lainnya yang baru yang dibentuk DNIJA itu adalah orientasi komersil, sudah menjadi konsultan politik. Nah itu saya kira memang jalan, karena itu ya saya kira ini Rasindo ya dari hasil diskusi kita ya membentuk sebuah pola tersendiri sangat dibutuhkan. Dan sekarang kan sebenarnya di Islam itu juga bicara tentang Islam profetik. Itu saya kira Firdaus ini saya kira membuat disertasi tentang politik profetik ya. Pentingnya nilai di dalam politik, bukan semata objektivitas. Jadi ya sebenarnya kalau di gerakan keilmuan itu ada postmodernisme itu kan, postmodern atau pasca strukturalisme. Itu kan sebenarnya sudah mulai mengawinkan antara aspek nilai dengan aspek objektivitas. Istilah yang muncul itu adalah intersubjektivitas. Intersubjektivitas itu sebenarnya sinonim dengan objektivitas. Tapi itu istilah baru untuk menunjukkan bahwa dunia ilmiah bukan hanya objektif, tapi juga berkaitan dengan nilai. Itu saya kira falsafah atau landasan-landasan filosofis yang seperti ini kan juga penting untuk menjadi bagian dari Rasindo ya, bahwa Rasindo bukan hanya semata objektif, tapi ada nilai agama, ada nilai etika, ada nilai moral yang mungkin akan membuat diferensi dan berbeda lembaga survei yang ada dengan Rasindo. Itu yang kita harapkan ke depan, saya kira, dari kehadiran Rasindo.
Nah ini saya kira tren baru ya sebenarnya dari perkembangan politik sekarang dengan kehadiran, dengan munculnya faktor-faktor nilai yang dianggap penting juga dalam sebuah sistem. Nah berikutnya soal power, money is power ya ada dari Pak Toboy. Saya tuh makin membayangkan Surya Paloh tadi waktu Surya Paloh orasinya di universitas mana itu hampir sama dengan Pak Tobo itu. Jadi di Nasdem muncul gugatan, saya kira itu bagus dan ya istilah restorasi itu juga sangat positif. Tapi bahwa survei terhadap parpol saya kira itu memang yang paling rumit Pak. Di antara seluruh survei yang dilakukan objeknya apapun, Indonesia yang paling sulit parpol. Dari seluruh institusi negara yang tidak mengalami reformasi itu partai politik. Partai politik itu melakukan desentralisasi sebagian dari kewenangan politiknya. Artinya kalau pilkada ya DPP jangan terlalu bertangan lah. Kan sebenarnya hampir seluruh sektor itu sudah mengalami sebetulnya proses desentrum ya atau desentralisasi sebenarnya. Tapi ya ditahan satu-satunya institusi negara yang masih sentralis sampai sekarang. Jadi pernah ada diskusi tentang reformasi birokrasi. Birokrasi partai politik itu adalah bagian yang paling sulit karena sikap atau ya sistem itu bahkan NGO, LSM termasuk birokrasi itu kalau suatu saat bisa saja mengumumkan anggaran atau sumber dana. Dan sebenarnya itu tuntutan yang muncul dari kontrol oleh publik, ya audit oleh publik anggarannya. Nah karena itu ya ini sebenarnya kesulitan untuk mensurvei partai politik, kecuali mereka mengambil inisiatif yang serupa dengan Nasdem dilakukan untuk survei partainya apakah reputasinya bagus atau tidak di mata publik. Ya, tapi Rasindo saya kira harus kerjasama ya dengan lembaga-lembaga yang berada di menaungi partai politik. Nah saya kira itu, dan terakhir soal money politics ya. Jadi, ya ini memang problem yang paling sulit ya di kita, apalagi money politics itu dikonversi macam-macam Pak ya. Pak Awas sendiri pasti tahu. Dan serangan yang dilakukan bukan lagi serangan fajar, serangan pagar sekarang, malah lompat pagar. Jadi agak rumit untuk kalau kecuali mungkin Bawaslu ya memiliki hak eksekusi sebetulnya di bawah. Iya, tapi kesulitan juga. Jadi saya kira yang penting, yang menjadi masalah besar buat kita itu adalah perilaku politik. Perilaku politik. Kalau kita pakai teori elit, sebenarnya yang merusak itu adalah elit. Jadi ya bisa juga kalau teori yang lebih populis, ya masyarakat juga terlibat merusak. Dua-duanya bisa dilihat seperti itu. Tapi saya kira perlu ada, kan selalu di dalam teori sosial, bahkan agama yang mengatakan harus ada kompor-kompor perubahan. Teori apapun yang dipakai, paradigma apapun di dalam dunia akademik selalu melihat pentingnya segelintir orang yang harus membuat perubahan. Nah saya kira ya mudah-mudahan Rasindo ya kita berharap membuat semacam ya, perubahan sekecil apapun, dan itu ya dibutuhkan untuk mengontrol dunia politik kita. Survei dan pendidikan pribadi, atau hanya memang karena menghadapi tahun politik dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa Asindo hadir di tengah-tengah kita ini, satu, itu berhubungan dengan adanya sumber daya manusia SDM yang bertebaran, yang tidak terkoordinir dengan baik. Makanya Asindo menghimpun sumber-sumber daya manusia. Sebab kenapa? Di Makassar ini, ya di Sulawesi Selatan ini tidak kalah sumber daya kita dengan di daerah lain. Yang kedua, bahwa kita melihat bagaimana kita menghidupkan, kita mengarah kepada satu civil society. Civil society inilah yang kita bangun. Untuk mencapainya itu, ya mesti semua pihak, semua masyarakat dibutuhkan untuk berperan di situ. Sehingga diperlukan satu lembaga yang independen, profesional, berintegritas. Sebab kenapa? Ini untuk masa depan bangsa dan negara kita sendiri. Lembaga survei, lembaga riset itu landasannya kan objektif ilmiah. Sama tadi yang saya sampaikan, bahwa lembaga survei itu tidak boleh berada pada posisi like and dislike, sebab akan merusak wahana-wahana garis-garis objektif di dalam bingkai akademik. Makanya kami tampil, Asindo hadir di sini untuk menggiring pemikiran manusia sekarang ini, masyarakat sekarang ini, bahwa ada lembaga survei yang berada pada posisi like and dislike. Itu yang kita mesti buang. Nanti tidak di wilayah situ. Dan itu yang mesti kita buang, bahwa tidak. Asindo hadir untuk mengembalikan bahwa yang namanya lembaga survei, dia objektif, dia independen, dia profesional. Tidak berada pada wilayah suka atau tidak suka. Dan tadi saya dengar tidak juga masuk ke wilayah menjadi tim pemenang, survei pemenang. Iya, jadi Itu gimana survei di sini dia berada pada konsultan, tetapi bukan konsultan pemenangan. Dia berada pada konsultan kebijakan. Karena pada waktu Asindo masuk untuk berada pada memposisikan dirinya menjadi konsultan pemenangan, maka ujung-ujungnya bisa tidak objektif lagi, rusak lagi kaidah-kaidah ilmiah. Makanya kami bekerja sama dengan beberapa kampus, seperti kemarin ya, kami sudah MOU dengan IAIN Parepare, itu kami menjaga bahwa itu objektivitas. Makanya saya sampaikan, jangan sekali-sekali atau Asindo tidak boleh sekali-sekali untuk berada pada wilayah konsultan pemenangan, tetapi konsultan kebijakan. Ya, kalau ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, ada pengusaha bahkan untuk mau disurvei bagaimana garis kebijakannya ke depan, boleh, tetapi bukan untuk memenangkan. Tidak boleh. Itu bedanya Asindo dengan yang lain. Saya tidak katakan itu bedanya dengan Asindo dengan yang lain, tetapi itulah Asindo. Saya punya kode etik, tidak boleh mengatakan yang lain. Atau mungkin satu pembedanya, kalau Asindo bukan orang yang berasal dari pemuka agama, tapi Asindo dari latar belakang itu. Ini saya sangat-sangat tidak sepakat kalau agama dipisahkan dari negara. Tidak boleh. Agama dipisahkan dari politik, itu tidak boleh. Bahwa semua tokoh agama siapapun dia, semua yang concern dengan agama hendaknya mengambil bagian untuk menata negara ini, menata politik ini, menata budaya ini, menata ilmu ini, semuanya. Jadi ilmu, budaya, politik, ekonomi itu dibungkus oleh kekuatan agama. Dan itu tadi menjadi alasan mengapa maka maka itulah sehingga mengambil bagian di dalam untuk mendukung terangkatnya civil society di Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Benar sekali. Ya, banyak poinnya di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.